Begitu juga ketika ada salah satu kampung, salah satu negeri yang kemudian meninggalkan sholat berjamaah, maka negeri itu, kampung itu akan sangat mudah sekali untuk dikuasai syaitan. Ketika dalam satu kampung sudah mudah dikuasai syaitan, maka segala sesuatu yang mereka lakukan jauh dari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap pengurus Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, serta pemirsa Penfex Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau dimanapun Anda berada. Insyaallah kita semua, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat fardu zuhur Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. InsyaAllah beberapa hari ke depan kita akan memasuki salah satu bulan yang mulia, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Sebagai orang yang beriman, tentu kita ingin betul-betul mempersiapkan diri kita dalam menyambut tamu yang mulia ini, yaitu dengan salah satunya mempersiapkan bagaimana kemudian kita telah berlalunya bulan suci Ramadan. Karena solat yang Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali dihisab dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat adalah yaitu solatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Apabila baik solat yang ia kerjakan, maka ia akan menjadi orang yang beruntung dan orang yang sukses. Wa in fasadat, dan ketika solat itu tidak baik, solat itu kemudian tidak mencapai nilai kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka faqad khaba wa khasira, dan dia pasti akan menjadi orang yang merugi. Begitu juga dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ra'sul amril Islam, sesungguhnya pokok atau inti dari semua perkara itu adalah Islam, wa amuduhu as-salah, dan yang menjadi penyangga daripada sekian banyak perkara di dalam keislaman itu adalah salat. Oleh sebab itu, ya,
Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengancam kepada seseorang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapapun di antara kalian yang meninggalkan solat secara sengaja, faqad kafara jihara. Nyata. Bapak dan ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya ibadah solat di tengah-tengah kehidupan kita, ya. Makanya kita ingin kelak Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang senantiasa melakukan solat berjamaah sendirian, ya. Tak mau kita berjamaah. Sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita agar tak mudah kita diganggu oleh syaitan. Salah satunya adalah agar kita senantiasa berjamaah. Apalagi solat yang kita lakukan itu secara berjamaah, ya. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Hendaklah kalian senantiasa berjamaah dan jangan berpecah belah. Kenapa? Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu ma'al wahid, mereka akan senantiasa mudah mengganggu orang yang senantiasa sendiri. Wa huwa ma'al itsnaini ab'ad, dan syaitan tersebut apabila mendapati orang-orang yang lebih dari satu atau lebih dari dua, maka dia akan menjauh. Begitu juga ketika ada salah satu kampung, salah satu negeri yang kemudian meninggalkan solat berjamaah, maka negeri itu, kampung itu akan sangat mudah sekali untuk dikuasai syaitan. Ketika dalam satu kampung sudah mudah dikuasai syaitan, maka segala sesuatu yang mereka lakukan jauh dari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min thalathatin fi qaryatin, tidaklah 3 orang dalam satu kampung itu, ya, wala badwin, ataupun dalam satu perkampungan orang-orang Badui, yaitu la tuqamu fihi mushalah, mereka tidak mengerjakan solat secara berjamaah, qad istahwaza alaihimus syaitan, maka mereka akan sangat mudah dikalahkan oleh syaitan, mereka akan sangat mudah diganggu oleh syaitan. Oleh sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa alaikum bil jamaah, oleh sebab itu hendaknya kalian semua mengerjakan solat itu secara berjamaah. Kenapa? Fa innama ya'kuludz dzi'bu minal ghanamil qasiyah, karena sesungguhnya, ya, kambing yang dalam kesendirian itu akan mudah sekali untuk diterkam atau dimakan oleh serigala. Bapak dan ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita kemudian termotivasi kembali, maka para ulama menyampaikan fadilah-fadilah yang lain ketika kita mampu melakukan solat secara berjamaah, yaitu keutamaan yang lainnya adalah ketika seseorang mampu mendawamkan dan juga melazimkan solat berjamaah, maka kata para ulama adalah yaitu mereka akan dibebaskan dari perkara-perkara atau sifat-sifat kemunafikan, ya. Setiap kita mungkin ada sedikit banyaknya rasa munafik di dalam diri kita, ya. Ketika kita melaksanakan ibadah di tengah keramaian, kita ingin dilihat oleh orang lain, dan kemudian kita seolah-olah menjadi pribadi yang paling khusyuk, yang paling banyak melakukan ibadah. Tapi ketika sendiri, ya, ketika kita dalam keadaan kesendirian, maka bisa jadi kita
jauh atau bahkan bermalas-malasan di dalam beribadah. Makanya Rasulullah SAW memotivasi seseorang agar kemudian terhindar dari sifat munafik ini adalah salah satunya yaitu dengan melakukan solat berjamaah. Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin, barang siapa yang solat karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari dalam keadaan berjamaah, yudrikut takbiratul ula, tanpa meninggalkan sedikit pun yaitu takbiratul ulanya pertama daripada imam, maka kutibalahu bara'atan, maka dibebaskan baginya dua perkara. Yang pertama yaitu bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq, dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan pada dirinya sifat-sifat kemunafikan. Bapak dan Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang paling utama adalah ketika kita melaksanakan salat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua. Oleh sebab itu senantiasa kita dawamkan hal ini agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dan petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita mendapatkan keselamatan di dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rasanya itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Apa-apa yang benar tentu datang dari Allah dan salah datang dari diri pribadi kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.